Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, berupa kesempatan, berupa iman dan Islam, kelapangan hati kita, kekuatan badan kita, sehingga kita bisa bersilaturahim, bermuajahah ya, dalam rangka untuk meningkatkan wawasan pengetahuan kita tentang agama ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita bersama. Amin. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini materi kita ini, kalau kemarin itu banyak tentang histori sejarah. Ini selang-seling nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tentang pengobatan ruqyah. Dulu pernah saya singgung sekilas ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Ini berdasarkan dari putusan dari Munas Tarjih tahun 2003 di Padang, Sumatera Barat. Jadi ini sebagian dari putusan Munas Tarjih pada tahun 2003 di Padang, Sumatera Barat. Jadi hampir 20 tahun yang lalu ya. Nah, ini sebagiannya ini saya ambil di sini untuk kita ketahui ya. Nah, ini tentang pengobatan ruqyah ya. Tentang pengobatan ruqyah. Nah, sebelum kita kaji tentang ini, tentang ruqyah ini Bapak Ibu sekalian, kita baca dahulu ini surat Al-Hadid ayat 22-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Lika
wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Ma tidak asoba menimpa min musibatin dari suatu musibah fil ardi di muka bumi itu, wala dan tidak pula fi anfusikum pada diri kalian, illa kecuali fi kitabin telah tercatat di dalam kitab ataupun di lauhul mahfuz min qabli sebelum an nabro'aha kami Allah melepaskannya. Inna sesungguhnya dzalika demikian itu alallahi bagi Allah subhanahu wa ta'ala yasirun mudah. Likaila supaya tidak taksau kalian itu berputus asa ala terhadap ma apa-apa fatakum yang kalian itu tidak mampu mendapatkannya, wala dan tidak pula tafrahu kalian itu bergembira bima terhadap apa-apa atakum yang kalian dapatkan. Wallahu maka Allah subhanahu wa ta'ala itu la tidak yuhibbu menyukai ataupun mencintai kula tiap-tiap muhtalin kesombongan, orang-orang yang sombong, fakhur dan juga membanggakan diri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu semuanya sudah tercatat di dalam kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sudah menjadi ketentuan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ketika kita itu mendapati kedukaan, ketidaksenangan di dalam diri kita, ya jangan terlalu kecewa, jangan terlalu berputus asa. Demikian juga ketika kita itu mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan, mendapatkan sukacita, maka jangan pula terlalu bergembira. Begitu. Jadi terlalu bergembira, terlalu berduka menika nggih mboten aksa. Dados disikapi dengan wajar dan biasa kemawon. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang kekal, tidak ada sesuatu yang abadi di muka bumi ini. Termasuk di sini penyakit ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Nggih. Penyakit yang kita alami, yang kita derita. Begitu juga jangan kemudian terlalu terlalu dirisaukan, disedihkan, ya. Apalagi menyalah-nyalahkan dirinya. Wah, aku iki dosane opo yo, kok sakit kok ora sembuh-sembuhan. Itu tidak perlu disalah-salahkan. Ya sudah, memang takdirnya sakit, ya dinikmati. Alhamdulillah masih bisa merasakan sakit. Dinikmati. Insya Allah kalau menikmati itu enak. Ya. Ketika kita dalam kondisi sakit, kita itu menikmati. Itu insya Allah kok malah enak di dalam hati itu, tidak terlalu sudah sakit, sedih pula begitu ya. Itu sudah sumpek, sudah ditimpa kesumpekan lagi begitu ya. Ya begitu. Jadi
Iya, kalau bisa ya malah gembira begitu kalau sakit. Tapi tanggal kali Pak Dokter menika. Kalau seorang sakit itu cepat sembuh menika, malah seharusnya malah banyak seneng, sukacita, hati menika digembirakan, disenangkan. Yang sama sakit ngerasakan nikmat. Estu, Kiai. Terus nikmat itu memang bisa kita bisa kita rasakan lah begitu. Alhamdulillah dulu kak saya paringi sehat ngeten iki. Alhamdulillah gitu. Ya sekarang Allah ngasih sakit. Alhamdulillah berarti Allah masih sayang gitu. Nah, tetapi bukan kemudian terus pasrah. Pasrah dalam pengertian tidak ada usaha nggih. Ya. Artinya apakah kita itu sakit, apakah kita itu sehat, itu memang dituntut untuk usaha. Nggih, usaha. Kalau waktu sehat dituntut untuk beramal sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Amal baik yang sebanyak-banyaknya. Tetapi di waktu sakit juga dituntut untuk usaha. Usaha apa? Usaha untuk ndonga nggih, usaha untuk ikhtiar. Ngoten. Diusahakan ikhtiar, donga, DP-DP dekat dengan Allah Subhanahu wa taala semakin banyak lagi. Jadi dituntut banyak hal Bapak Ibu sekalian. Baik kita itu dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit ini dituntut usaha. Nah, proses itulah yang kemudian menjadi amal kebaikan. Yaitu. Nah, di sini salah satu yang diusahakan itu adalah pengobatan ruqyah. Yaitu ruqyah. Ruqyah menika adalah maknanipun dari kata al-audah. Al-audah menika perlindungan pakai zal nggih. Kalau audah pakai dal niku kembali. Nggih. Pakai zal. Al-audah yang artosipun adalah perlindungan. Artinya adalah mengusahakan diri kita itu untuk berlindung kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah ataupun Rasulnya. Kita semakin banyak doa perlindungan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan diri kita dan seterusnya. Nah, ruqyah menika adalah usaha ikhtiar dalam bentuk doa. Begitu, nggih, dalam bentuk doa. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang begini terkait dengan ruqyah menika nggih ada macam-macam Bapak Ibu sekalian. Nggih, ruqyah menika. Jadi ya ruqyah itu bisa juga syar'i, tapi juga ada yang syirki. Ya. Jadi yang syar'i menika maksudipun ada ruqyah yang memang dituntunkan, pernah diajarkan oleh kanjeng Nabi. Begitu. Tetapi sebaliknya ada juga yang syirik, yang mengandung unsur syirik. Ruqyah ataupun jambi-jambi tapi bukan yang dituntunkan, bukan yang disyariatkan oleh kanjeng Nabi. Begitu. Malah kemudian cenderung kepada meminta-minta kepada makhluk, bukan memintanya itu kepada Allah. Begitu. Jadi ada kecenderungan pakai macam-macam benda-benda ini, benda itu, tanam sini, tanam sana, gitu ya. Nah, itu yang tidak disyariatkan, itu cenderung kepada perbuatan syirik yang dilarang oleh agama. Begitu. Maka ini perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa pada prinsipnya dalam putusan tarjih, munas tarjih pada tahun 2003 menika ruqyah menika diperkenankan ataupun diperbolehkan. Nah, ini perlu kita baca dalam kaitan tentang masalah itu. Dan ini memang pernah dilakukan oleh kanjeng Nabi dan juga para sahabat begitu ya. Hanya saja memang tuntunan yang syariah itu memang ya sesuai dengan apa yang pernah dituntutkan oleh kanjeng Nabi, seperti doa-doa maksuratnya begitu. Kita baca, kita lafalkan pada saat sakit atau pada saat kita mengunjungi saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, atau orang yang pada saat sedang sakit dan seterusnya. Itu.
Terus kita semua bisa melakukan ruqyah. Kalau di Muhammadiyah ngoten niku. Jadi orang yang melakukan ruqyah itu tidak orang tertentu ngoten, mboten. Jadi kita semua adalah bisa melakukan ruqyah. Ngoten. Terus jenengan umpamanya kunjung ke siapa yang sedang sakit, jenengan ndongaake iki jenengan sudah meruqyah. Mendoakan dalam rangka untuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bacaan-bacaan doa maksurat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga umpamanya kepada diri kita sendiri. Kita bisa melakukan ruqyah kepada diri kita sendiri. Maka itu bisa kita lakukan sendiri. Makanya ini perlu untuk kita ketahui. Jangan sampai kok kemudian persepsi kita itu umpamanya datang ke ustadz, kiai, mbah dukun, nah kayak mesti iso ruqyah. Bukan begitu maksudnya dalam syariat menika. Tetapi kita semua adalah bisa meruqyah. Ya, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi menika. Jadi kita mampu untuk melakukannya, begitu. Jadi itu bukan otoritas orang per orang saja, ya, tapi masing-masing kita itu diberikan ya kemampuan yang sama, ya. Ya karena apa ya? Karena ini intinya doa perlindungan kepada Allah kan, ya. Jadi kita semua itu memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menika prinsip ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Kemudian ya apa? Kemudian yang kedua adalah yang menggunakan ini teks Arabnya begitu. Teks Arabnya digunakan menika. Jadi tidak sekedar kita ndonga pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawi. Tidak, tapi kita gunakan teks Arabnya yang sebagaimana diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Begitu. Itu saya kira teksnya pendek, nggak terlalu panjang Bapak Ibu sekalian, sehingga ketika kita meruqyah menika nggih bisa begitu. Dan kita paham maknanipun, begitu nggih. Kemudian yang ketiga adalah meyakini bahwa ayat-ayat yang kita baca ataupun teks yang kita baca menika adalah sekedar sebagai wasilah yang dimana Allah itu mengajarkan, Nabi itu juga mengajarkan kepada kita yang mana Allah Subhanahu wa taala itu akan mendengar, ya akan mendengar doa kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu akan menyembuhkan dari apa yang kita panjatkan di dalam doa itu. Nah, begitu. Jadi keyakinannya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Terus bukan karena faktor ayatnya, bukan karena faktor nas yang kita baca itu, tetapi yang namanya kesembuhan itu adalah asalnya dari Allah. Allah lah yang memiliki otoritas kesembuhan itu. Nah, itu keyakinannya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Harus kita yakini begitu. Jangan sampai keliru begitu ya. Nah ini kalau kita rujuk di dalam Di dalam Al-Qur'an sebagai contoh umpamanya dalam surat Al-Isra ayat 82 itu memang Allah menegaskan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami Allah menurunkan minal Qur'an dari bagian Al-Qur'an itu. Mungkin ya itu yang dimaksudkan ayat-ayat daripada Al-Qur'an itu adalah fungsinya apa? Syifa, sebagai syifa, sebagai obat. Nah, ini obat maksudnya adalah obat rohani. Ya, obat rohani. Ya, obat rohani bagi kita. Mungkin juga bisa juga sebagai obat untuk ya beberapa sakit, sebagian sakit yang kita derita. Ini sebagai bentuk upaya kita kan di dalam Al-Qur'an menika kan ada doa-doa yang memang diajarkan. Nah, itu doa-doa yang diajarkan oleh Allah itulah yang kemudian mungkin bisa untuk kita baca. Salah satunya umpamanya apa? Fa idza maritu fa huwa yashfi. Itu untuk mempertegas tawakal kita kepada Allah. Fa idza maritu fa huwa yasin. Ketika aku sakit dialah yang menyembuhkan, maksudnya Allah. Fa idza maritu
fahuwa yashfin. Itu bisa untuk kita zikirkan. Ya. Jadi begitu. Jadi ada beberapa ayat yang itu menunjuk kepada zikir, menunjuk kepada doa yang itu bisa kita baca. Ya tentu doanya nggak sembarang doa. Doa-doa yang memang ya pernah diajarkan, yang itu untuk berdoa dalam kaitannya dengan masalah sakit. Nah, ngoten niku. Itu bisa untuk syifa. Jadi syifa di sini memang maknanya pun syifa dalam pengertian menyembuhkan secara rohani, bisa juga menyembuhkan dalam pengertian fisik. Menyembuhkan secara rohani itu ya memperbaiki terkait dengan keyakinan-keyakinan hati yang salah dan keliru begitu. Ketika kita membaca Al-Quran itu menambah hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Warahmah, yang mana Al-Quran itu juga sebagai rahmat. Maksudnya rahmat itu adalah sebagai kasih sayang, wujud kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di dalam Al-Quran. Begitu. Perintah berupa larangan itu wujud kasih sayangnya Allah yang ada di dalam Al-Quran itu. Artinya Allah memberikan petunjuk kepada kita mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Petunjuk yang jelas itulah yang kemudian wujud daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya Al-Quran itu adalah sebagai manual hidup kita. Ya, manual hidup kita. Ketika Al-Quran itu kita pedomani, maka Al-Quran menika menjadi rahmat. Ya, sebagai wujud rahmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menika sebelum tidur biasa meruqyah dirinipun, meruqyah. Nah ini bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ya cara meruqyah nipun niki caranipun sudah dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah ya garwanipun. Kana ida awa ila firasi kana Ida awa ila firasihi ya ida awa ila firasihi tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam itu awa ila firasihi tatkala beranjak ke tempat tidurnya ya. Kula lailatin setiap malam jama'a kafaihi maka Rasulullah menika jama'a kafainya teniki jama'a menyatukan dua telapak tanganipun. Summa nafasa, kemudian meniup kedua telapak tangan menika fihima. Ya, ngeten iki. Caranipun. Ini bisa dipraktekkan Bapak Ibu sekalian. Faqara'a fihima kemudian membacakan di atas kedua telapak tanganipun apa? Yaitu qul huwallahu ahad. Kita baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang berikutnya lagi adalah qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Qul a'udzu birabbin nas. A'udzubillahi minasyaitonir qul a'udzu birabbin nas dan sebagainya. Itu urutannya ngoten iki. Yang pertama Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Ampun dibalik menika nggih. Nggih. Jadi ampun dibalik. Karena pertama mengapa kok Al-Ikhlas dulu itu menegaskan tentang tauhid. Keyakinan kita kokohkan dulu tentang tauhid. Baru kemudian memohon perlindungan di dalam surat Al-Falaq, di dalam surat An-Nas menika. Begitu. Di Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Urutannya ngoten niku. Baru setelah itu adalah apa? Tsumma yamsahu bihima. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengusapkan dengan kedua telapak tanganipun mastato'a min jasadihi dari apa-apa yang bisa digapai dari badannya. Dimulai dari mana? Ya bada'u bihi ma'ala ra'sihi, memulainya dari kepala. Terus kata niki Bapak Ibu sekalian. Terus memulainya dari kepala. Ya.
ditiup dulu tadi, dibacakan 3 surat menika, kemudian dari ke kepala, kemudian muka, kemudian badan. Ngeta. Jadi dari kepala, muka, awak, ngeta. Kemudian sampai ke kaki. Terus sebelum tidur kan sambil selonjoran kan nggih. Nah, sebelum kita tarik simut kita ngoten niku. 3 kali. Mulai lagi. Nggih. Kita bacakan lagi. Ya. Kemudian kita usapkan lagi. Sekali lagi. Nah, itu sampai 3 kali. Itu biasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya setiap malam. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kalau nggak lupa bisa dilakukan. Ya. Itu usaha itu meruqyah diri kita dalam rangka untuk mungkin gangguan jin, gangguan setan pada saat kita tidur, nggih. Demikian juga gangguan berbagai macam hal, termasuk di dalamnya penyakit, dari perlindungan penyakit, virus pada saat tidur kita kan nggak ngerti. Nah, mudah-mudahan insya Allah dengan doa, dengan penuh keyakinan menika, insya Allah Allah melindungi kita. Ini kan ringan nih kok, bisa diapal caranipun, ya suratnya nggih pendek-pendek menika Bapak Ibu sekalian. Itu tidak harus wudu atau harus wudu? Ya, memang kalau Rasulullah itu menganjurkan ketika mau tidur itu dianjurkan untuk wudu. Yeah. Dianjurkan mau tidur wudu. Walaupun nanti sudah di atas tempat tidur ya sudah buang angin ngoten niku nggih. Tapi kita sudah dari kamar mandi niatkan wudu, dari tempat tidur gitu. Begitu. Jadi dianjurkan untuk mengambil air wudu begitu. Ya karena apa Bapak Ibu sekalian, kita itu kan kalau bisa itu kan pada saat tidur kok kemudian meninggal dalam keadaan suci. Itu memang anjuranipun sunahipun ngoten niku. Nggih. Kita upayakan, kita usahakan gitu Bapak Ibu sekalian. Sebisa, sekemampuan kita. Ngoten. Ini yang bisa kita lakukan. Ini praktek yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, ya, garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngoten niku. Jadi Mbak, ini prakteknya baca Al-Ikhlas, Falak ini sekali atau 3 kali? 3 kali, Bapak. 3 kali. Nggih. 3 kali. Terus surat Al-Fatihah, surat? Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Ya, kemudian kita gitu, kita sekali lagi baca lagi surat Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Terus 3 kali. Masing-masing 3 kali. Ngoten niku. Ya barangkali ya sekemampuan kita lah. Ya mungkin tidak harus 3 kali bacaannya, sekali nggih angsal lah. Tetapi memang kalau kita menuruti hadis menika nggih 3 kali. Kalau kita merujuk kepada hadis menika nggih 3 kali ngoten. Setelah ngantuk nggih. Kadang ngantuk. Rampung Sudah ketiduran. Nggih. Pakai sekemampuan kita. Artinya kita sudah upaya dalam rangka untuk perlindungan diri. Niki disebut juga ruqyah Bapak Ibu sekalian nggih, meruqyah diri kita. Nah, sebelum kita masuk rumah itu meruqyah rumah, kan ada orang katanya meruqyah rumah nggih. Meruqyah rumah menika nggih jenengan salam ketika masuk rumah menika nggih meruqyah rumah menika. Dan terus masuk ke rumah niku Bapak Ibu sekalian,
Tidak mesti kok rumah itu ada orangnya, tidak. Jadi kan masuk rumah dari luar, rumah itu kosong, terkunci, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Itu juga meruqyah rumah. Nah itu, apakah ada orang di dalamnya ataukah tidak? Kita salam. Itu keselamatan untuk diri kita. Artinya untuk penghuni rumah itu juga meruqyah rumah itu. Masuk, kemudian masuk dengan doa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau biasa kita mengucapkan salam, misalnya ketika masuk rumah itu sudah salam secara otomatis menikah. Tapi kalau orang yang nggak biasa masuk rumah dengan salam itu ya bledang-bledeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saged menikah. Saged. Yeah. Jadi untuk ketika kita masuk itu juga dalam rangka untuk meruqyah rumah kita, sehingga kemudian ketika kita itu hidup di dalamnya menikah dalam keadaan selamat. Allah kalau atau ditambah dengan Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin. Ini boleh apa? Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultana nasira. Itu juga doa ya, bisa kita baca ketika masuk ke rumah. Dan kemudian Nabi juga pernah meruqyah keluarganipun ketika sakit. Nah, niki diceritakan oleh Sayyidah Aisyah menika. Karena yu'awwidu ba'du ahlihi. Jadi Kanjeng Nabi menika meminta perlindungan kepada Allah ba'du ahlihi, sebagian keluarganya, untuk sebagian keluarganya. Caranya bagaimana? Yamsahu biyadihil yumna. Caranipun niki bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Nek keluarga kita menika sakit, maka tangan kanan kita sentuhkan. Terus kalau dongane wong orang sakit bukan pakai gini nggih. Kita sentuhkan tangan kita. Kemudian apa yang kita baca? Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa isfi antasa safi. Terus tangan menika disentuhkan ke tubuh, bukan pakai begini. Di tempat yang sakit. Di tempat yang sakit atau bagian badan. Betul ya? Tadi ini selama ini kan kita keliru ya. Allah ngeten. Bukan, Nabi nyentuhkan tangan kanannya ke tubuh pasien. Kita sentuhkan ngeten sambil kemudian kita membacakan doa. Nyata. Bersamaan itu mboten napa-napa. Bersamaan nggih mboten napa-napa. Ada yang pegang kakinya, tangannya. Mboten napa-napa. Kita pegang. Nah. Ini kekuatan Bapak Ibu sekalian, hangat tubuh kita menika. Hangat tubuh kita menika itu menyalurkan energi menika dengan kekuatan doa. Kalau jamaah banyak yang besok. Wah, nggih gantian. Salah satu. Nggih, bisa ngoten. Ini yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ngoten niku, nggih. Jadi tangan kita sentuhkan ke pasien, tubuh pasien menika. Caranipun ngoten. Nggih. Doanipun ini Bapak Ibu sekalian pasti sudah hafal menika karena sudah sering dibaca. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la sifaan ila sifa'uk syifaan la yughadiru syakma. Allahumma ya Allah rabban nas, Tuhannya manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah kesedihan, kepayahan, kesusahan, isfi, sembuhkanlah dia ya Allah. Wa anta syafi, maka engkau adalah maha penyembuh. La sifaan, tidak ada kesembuhan.
illa syifa'u kecuali kesembuhanmu. Syifaan kesembuhan la yughadiru sakma yang tidak meninggalkan rasa sakit. Nah ini doa ruqyah ngoten niku Bapak Ibu sekalian nggih. Iku. Kemudian yang keempat, Nabi menggunakan ruqyah saat menjenguk sahabat yang sakit. Kalau tadi keluarganipun nggih. Ini juga sama kepada sahabatnya, ini diceritakan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ngeten niki ngendika qala ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu datang. Ya'uduni, di mana beliau itu memintakan perlindunganku, memintakan aku untuk dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya'uduni. Faqala li, maka Rasulullah itu bersabda kepadaku, kata Abu Hurairah, ala arqika, hai Abu Hurairah, maukah kamu aku ruqyah? Nah itu. Bi ruqyatin ja'ani biha Jibrilu, dengan satu ruqyah, dengan jambi-jambi, bukan gitu ya. Yang mana Jibril itu pernah datang kepadaku mengajariku. Maka qultu, Abu Hurairah menjawab, bi abi wa umi, bala, dengan demi bapak dan ibuku, wahai Rasulullah, tentu saja saya sangat suka, sangat senang ya Rasulullah gitu. Qala, maka kemudian Rasulullah itu memulai dengan bismillahi arkika, ya, dengan nama Allah arkika, aku menjambi-jambimu. Nah, gitu. Aku memohonkan perlindungan untukmu. Wallahu, maka Allah yasfika, yang memberikan kesembuhan untukmu. Min kulli da'in, dari setiap penyakit, fika yang ada padamu. Min syarrin nafasat, dari segala keburukan setiap sihir, ya. Setiap tiupan sihir, fil uqadi, di dalam setiap buhul-buhul. Maksudnya ini sihir ya gitu ya. Wa min syarri hasidin, dan setiap keburukan hasidin, orang-orang pendengki, idza hasad, apabila itu dia dengki. 3 kali dibaca 3 kali. Ya. Dibaca 3 kali menika. Bismillahi arqika wallahu yasfika min kulli da'in fika min syarrin nafasat fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Niku diwaos 3 kali. Nah ini bisa pakai doa yang ini juga bisa juga pakai yang atas juga bisa tadi. Nggih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sakit juga pernah diruqyah oleh Jibril. Jadi malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sakit. Kemudian Jibril melakukan ruqyah kepada kanjeng Nabi. Dan terus lafadznya pun hampir sama dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Di sini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri diceritakan anna Jibrila atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Jibril mereka mendatangi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian malaikat Jibril ini berkata, ya Muhammad, ya, wahai Muhammad, ya, istaqaita, kamu sakit ya? Jadi Jibril tanglet, kamu sakit wahai Nabi? Faqala, na'am, iya saya sedang sakit. Qala, kemudian malaikat Jibril kemudian langsung melakukan ruqyah kepada kanjeng Nabi. Nggih menika bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yasfika
bismillahi arkika. Betul. Niki lafaz ini juga bisa kita gunakan, nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi yang ini bisa diperhatikan. Saged menikah. Nggih. Ini kalau kita datang kepada sahabat kita, saudara kita yang sedang sakit, ini bisa lafaz ini bisa kita gunakan. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'tika. Bismillahi dengan nama Allah Subhanahu wa taala arkika aku meru'yah atau menjamin-jamimu, memohonkan perlindungan kepada Allah untukmu min kulli syai'in dari segala sesuatu yu'tika yang menyakitimu. Min syarrin dari segala keburukan. Kulli nafsin setiap jiwa, aw ainin aw setiap mata, hasidin orang-orang yang dengki. Allahu yasfika, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkanmu. Bismillahi dengan nama Allah Subhanahu wa taala arkika aku meru'yah. Ngoten. Niki lafadzipun ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Gini ya, kalau kita nggak hafal, bisa kita bawa, kita baca, kita baca. Kalau nggak hafal, ya namanya doa tadi kan doa nggak setiap hari kita baca, pada saat kita butuhkan, terus kita bisa juga pada waktu menjenguk itu bawa teksnya, gitu, pada saat kita mendoakan itu kita baca. Betul apa? Yang penting kita memahami maknanipun, dan sesuai dengan nas yang sudah ditentukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian, terus ru'yah ini bisa kita lakukan dengan tek-tek ini, yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian hal-hal yang terlarang Bapak Ibu sekalian, terus ru'yah yang terlarang menika. Ini ada satu cerita menika Bapak Ibu di dalam hadis menika. Ini diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ngendikanipun Abdullah bin Mas'ud menika adalah sami'tu Rasulullah. Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul yang mana beliau bersabda, inna ruqa, sesungguhnya yang namanya ruqyah, watamaim, jimat-jimat, watiwalata, dan pelet. Maksudnya jimat pelet menika jimat pengasihan, ngoten lho Bapak Ibu sekalian. Ya, jimat pengasihan, kan nonton orang pakai jimat pengasihan kan macam-macam nih. Itu namanya tauliyah. Nah, syirkun adalah syirik kata Rasulullah. Jadi innar ruqa wa tama'im wa tiwalata syirkun adalah syirik. Wah, ini rotok keras ini peringatan Rasulullah. Syirkun. Kemudian ini qalat Zainab. Ini ngendika. Qultu, aku berkata, Zainab menika ngeten iki. Lima taqulu hadza? Hei Rasulullah, mengapa engkau mengatakan begitu wahai Rasulullah? Nah. Kemudian wallahi demi Allah, laqad kanat aini, ini mataku ini wahai Rasulullah, takdifu, mendapatkan sakit, mataku ini sakit, takdifu dari kata kodafa yakdifu, ini sakitnya sakit apa nih, sakit kena apalah begitu ya. Wa kuntu akhtalifu ila fulanin Yahudi. Kemudian si Zainab ini menyatakan bahwa dia pergi
ke tempatnya orang Yahudi. Yarkini yang kemudian dia itu adalah mengobatiku. Faida rokoni sakanat. Nah, ketika dia itu mengobatiku, kemudian mataku itu sembuh ya Rasulullah. Faqala Abdullah, oh bukan ini nggih. Ini faqala Abdullah kali ya. Maka Abdullah bin Mas'udin menyatakan innama dzaka amalu syaitan. Oh, ini ngeten bukan kepada Rasulullah ini. Ini apa namanya? Dados dia itu pernah ceritanipun Abdullah menika mendengar perkataan Rasulullah ruko tamaim tiwalah menika adalah perbuatan syirik. Kemudian si Zainab menika ngomong cerita kepada si Abdullah menika. Faqala Abdullah bin Mas'ud, "Innama dzalika amalu syaitan." Oh, itu perbuatan setan itu. Innama dzalika amalu syaitan. Yang demikian itu adalah perbuatan setan. Nah, ini. Terus itu bentuknya jampi-jampi Bapak Ibu sekalian. Kemudian seperti jimat ataupun yang lain itu diperingatkan keras dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk perbuatan syirik. Itu makanya ini hati-hati betul Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau jambi-jambi itu kan nggak jelas itu. Ucapan kalau kita datang ke dukun ini kan ucapannya kan macam-macam ya. Ucapannya nggak jelas. Ngoten iki. Demit orang dulit, demit orang dulit, setan orang. Setan ora doyan. Setan ora doyan. Nah, niku jelas boten syar'i niku nggih. Terus ya doa itu tadilah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Itulah yang bisa kita baca pada saat mendoakan orang sakit, bukan jambi-jambi yang tidak jelas. Ya, begitu. Jadi makanya dikatakan di sini innama kana yakfika an taquli, maka cukuplah bagi kamu untuk berdoa menyatakan mengungkapkan kama karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Apa itu? Ya itu tadi, Allahumma adhibil ba'sa rabban nasi isfi anta safi la sifaan ila sifa'u sifaan la yughadiru syahma. Begitu. Jadi tidak perlu kemudian kok pergi ke dukun, ya minta jambi-jambi, minta jimat itu. Tapi bisa kita lakukan sendiri. Terus kalau tadi ruqyah menika kita nggak perlu meminta. Mbok saya ruqyah tidak. Tetapi adalah masing-masing kita sebagai orang-orang muslim, ketika saudara kita itu dalam keadaan sakit, maka kita harus kemudian mendoakan. Jadi tidak perlu diminta itu. Bahkan Rasulullah menawari kepada sahabatnya yang sakit menika Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, maukah kamu aku ruqyah? Dan tentu wahai Rasulullah, saya mau. Ngata. Terus izin itu artinya adab juga nggih, Bapak sekalian. Ini adab, Pak. Kula sowan iki jambu. Kula dongani nggih, nuwun. Ada juga orang nggak suka toh, nggak usah. Mungkin bisa jadi dia nggak berkenan, kan susah malah. Karena doa itu dalam rangka untuk menenangkan orang yang sedang sakit, menenangkan dan sebagainya dan seterusnya. Nah ini Rasulullah minta izin kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, maukah kamu aku ruqyah?
tentu wahai Rasulullah saya mau. Itu caranya pun Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga kalau dalam ini pernah ini yang diceritakan oleh sahabat Jabir menika. Sahabat Jabir menika nggadhahi paman. Ya, yarqi minal aqrab. Ya meruqyah karena terkena sengatan apa namanya? Kalajengking menika. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarangnya untuk meruqyah itu. Yaitu, ya mungkin menganggap kalau dia itu memang nggak mampu, nggak bisa kan? Wah sengatan kalajengking kok diruqyah kan begitu. Ya itu kan dibawa ke tabib. Tapi begini, maksudnya meruqyah di sini mungkin mungkin ya ditambahane lah ngoten niku. Kemudian qala dia berkata fa'atahu, maka pamannya itu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka nahaita 'anir ruqa. Wahai Rasulullah, engkau melarang untuk meruqyah ya. Nah. Wa ana arqi minal aqrab. Lah, aku meruqyah dari gigitan kalajengking itu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah faqala, "Man istata'a minkum ayam fa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara orang yang mampu, kalau mampu itu bisa menyembuhkan, ya, ada manfaatnya untuk saudaranya, falyafal, ya lakukan. Kalau memang dia ahli, ngerti tentang dunia racun, bisa menyembuhkan, di samping dongo yang ngerti cara ngobatinya, ya silakan lakukan itu. Ya itu. Tetapi kalau nggak ngerti, oh jangan macam-macam. Digigit ular berbisa, diruqyah ngoten nggak dibawa ke rumah sakit, mati. Nggak tahu dunia racun. Ya ngoten niku. Jadi ini Rasulullah itu apa namanya melihat, jangan kalau tidak mampu jangan. Kalau mampu ya lakukan. Nah begitu. Ya karena masalah racun itu bisa berbahaya. Itu racun kan macam-macam tingkatan itu. Kalau racun yang sangat berbisa sekali kan ya harus pakai antibisa, harus dibawa ke rumah sakit. Antibisa saja kalau itu terlambat ya sudah nggak bisa menolong. Kalau terlambat untuk mengasihkannya itu Pak, ada yang digigit ular terus ditempeli emas itu termasuk jimat dan? Oh boten niku memang salah satu cara untuk ngatasi. Kalau ngerti umpamanya kayak apa ya, itu kan pertolongan pertama gitu. Itu kan ibaratnya pertolongan pertama, tapi harus dibawa ke dokter kalau sekarang ini. Umpamanya ngeten, ketika kena gigitan ular menika, maka ada satu cara yang bisa untuk kemudian sebagai pertolongan pertama pelepah pisang nih, nggih. Pelepah pisang menika bisa dipencas ditempelkan. Itu dalam rangka untuk apa namanya? Katanya dingin sekaligus itu bisa ini kan menarik ini racun yang ada di itu yang ada di lukanya begitu. Nah itu cuma sesaat saja, tapi harus segera dibawa ke rumah sakit. Itu bagi yang tahu caranya pun ya bisa dalam rangka untuk pertolongan pertama. Lakukan sebisa mungkin dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa. Itu yang bisa dilakukan. Boten, itu termasuk keterampilan yang bersifat alamiah, yang kalau itu kan bisa dibuktikan secara ilmiah nih. Bisa dibuktikan secara ilmiah begitu. Jadi bukan yang sifatnya khurafat ya, bukan sifatnya sifatnya khurafat. Segala sesuatu yang sifatnya khurafat ya memang tidak diperkenankan Bapak Ibu sekalian. Dunia medis itu kan dunia yang rasional, bisa dipelajari berulang-ulang, begitu. Makanya ketika Rasulullah menyatakan kalau tidak bisa ya jangan dilakukan, tapi kalau memang bisa ya lakukan, begitu.
Itu pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga ada ini Auf bin Malik al-Asja'i. Ini cerita kepada Rasulullah. Ini kuna narki fil jahiliyah, wahai Rasulullah, kami itu pada zaman jahiliyah itu pernah meruqyah. Fakulna, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalika? Maka kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana hal itu? Nah, faqala, maka Rasulullah menyatakan, i'ridu alayya ruqakum. Ya, coba tunjukkan cara meruqyah kamu kepada ya, prakteknya si Auf bin Malik al-Asja'i itu diminta untuk mempraktekkan. Gimana cara kamu meruqyah? Setelah kemudian Rasulullah itu melihat caranya meruqyah itu, maka kemudian la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi syarr. Oh, kalau ini enggak apa-apa ini. Selama tidak ada kesirikan. Tapi sahabat itu sudah mempraktekkan dulu di hadapan Rasulullah cara meruqyahnya. Oh, ini boleh, kalau ini boleh. Ini. Nah, begitu. Kalau ini boleh. Jadi selama tidak ada kesirikan di dalam ruqyah itu. Dan terus Bapak Ibu sekalian, kalau ini intinya bahwasanya ruqyah menika yang dilarang itu adalah ruqyah yang tidak ada unsur kesirikan, kemusyrikan. Kemudian unsur khurafat, tahayul, khurafat. Ya, begitu. Kalau dunia perdukunan kan penuh dengan tahayul dan khurafat. Itu yang tidak diperkenankan. Dunia tahayul dan khurafat ini. Ya, orang doa itu ya sekedar doa. Doa itu kan proposal, ya. Ibaratnya pun kita itu memohon, memanjatkan doa kepada Allah. Kalau Allah itu setuju mau menyembuhkan, ya Allah sembuhkan itu. Kalau tidak, ya terserah Allah itu kan. Tetapi kita sudah mengajukan proposal itu kepada Allah. Begitu. Oke. Mau tanya, ada orang sakit, umpamanya saya tidak sempat menjenguk, tapi saya membacakan doanya itu, lalu saya sebulkan dalam air dalam gelas, lalu saya titipkan, dia tolong baik kormen dibeli. Jadi kalau kita donga ya sudah cukup doa itu. Bisa disebul-sebul. Mboten usah. Kirim banyu bareng ini. Mboten usah. Kecuali kalau air zam-zam ya, saya punya air zam-zam ini dikirimkan untuk dia yang sedang sakit angsal. Kalau kemudian mengirimkan air dan lain sebagainya nggak usah lah. Ya mendingan kesukaan dia makanan atau apa kirim angsal. Jadi pokoknya kita gak sempat jenguk itu makanannya datang ya apa-apa nih kok. Ya kira-kira yang dia sukai apa kita belikan itu. Kita gojekan namanya. Kita pesankan untuk dia angsal niku. Tapi buatan air. Tapi memanjatkan doa kita kepada Allah menika sudah cukup. Nah, hanya saja ketika kita tadi pada saat kita jenguk ketemu, nah itu caranya pun dengan menyentuhkan tangan. Nah itu kan dalam kondisi darurat kayak boten usah. Ya, dalam kondisi darurat, karena darurat itu ya namanya kondisi darurat itu menghalangi seseorang untuk melakukan hal yang biasa. Ya, mboten usah dalam rangka untuk menghindari yang disebut dengan daf'ud darar. Ya, saddud dzari'ah. Menghindari segala sesuatu yang bahaya. Bahkan menjenguk saja kan kalau orang kena corona kan mboten angsal niku. Iya kan? Apalagi kok nyentuh-nyentuhkan tangan.
Itu kalau sakit biasa kemawon, ya sakit biasalah, bukan yang menular menika. Itu memang ngoten niku carane. Ya kalau orang yang sedang corona sakit ya kita doakan dari rumah, kita donga kepada saudara-saudara kita menika untuk kita panjatkan doa. Nggih, Bapak. Menika kaitanipun kalian mendoakan orang sakit. Menawi ningali tek menika nabi menika nempelaken wonten keluarganipun. Nggih. Menawi kangge umum menapa nggih kedah nempelaken menika? Nggih angsal. Nggih, angsal. Keluarganipun angsal. Nggih. Nggih, angsal. Angsal. Kecuali umpamanya yang bukan mahram. Ya. Sama jenis enggak apa-apa. Ngoten. Lajeng ngaten iki mawon kenging. Nggih. Gitu. Ya putri itu kan ya kita tentu kalau laki-laki Ya sejenis nganu ya sesama putri nggih. Ya tentu sesama putri, kalau yang laki-laki tentu nggak meningali secara langsung nggih. Ya biasanya kalau jenguk nggak meningali secara langsung, mungkin di luar ruangan saja kan ngoten niku nggih biasanya. Ya. Jadi kita mendoakan saja di luar ruangan menika nggih gitu. Ya, itu njagane fitnah nggih Bapak Ibu sekalian. Njagane fitnah. Oke Bapak Ibu sekalian, saya kira begitu nggih. Niki saya kira penting untuk kita ketahui bersama, termasuk urut-urutan tadi nggih. Doa, caranipun dan seterusnya itu yang pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya artinya memang doa itu adalah dalam rangka untuk menguatkan hati rohaninipun orang-orang yang sedang sakit, menyenangkan, itu utamanya kalau kita menjenguk menika. Nah doa ini adalah salah satu proposal yang kita ajukan kepada Allah. Ya mudah-mudahan dengan kita itu ndonga menika, mudah-mudahan orang yang sakit itu diberikan lekas kesembuhan. Intinya ngoten niku. Saderengipun dalune ngaten menika Ustaz. Nggih. Mas tawud lajeng kawula matur as'alullah ngadim robbil ngasir ngadim ayas biaka. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim mingguli sain yudika mingguli nafsin aungainin kasidin Allah yasbika bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Lajeng ingkang paling kantun yusbabihi sakimuna bina niku klentun mboten. Kalau yang terakhir menika nomor tadi Yusbabihi sakimuna biidni robbina. Muga-muga panjenengan paring mantun krana saking idinipun panjenengan. Nggih, saged mawon. Kalau yang tag yang sebelumnya itu kan memang tag dalam hadis menika nggih. As'alullah. Nggih, niku. Nggih. Ayat biaka. Nggih, kalau yang terakhir tadi memang tambahan niku. Itu enggak apa-apa. Ibaratnya itu mempertegas saja. Nggih. Lajeng wonten kaitanipun laba satohurin. Itu juga tag dalam hadis. Nggih. Laba satohurun insyaallah. Itu juga tag dalam hadis. Yang itu bisa kita panjatkan. Itu sebenarnya yang tadi laba satohurun wis ora apa-apa. Paringi sakit kena beban. Insyaallah dengan sakit itu suci dari segala dosa. Laba satohurun insyaallah. Nek cara Jawa nggih kenging dalam Jawa mawon ya Jawa nggih kenging. Nggih basa Jawa. Iya sebaiknya yang maksurat menika. Kalau jenengan bisa tagnya Arabnya nggih insyaallah dengan tag Arabnya menika. Kalau tidak bisa nggih pakai bahasa Jawa nggih mboten napa-napa nggih mugi-mugi panjenengan segera sembuh. Lajeng kula cek mir ngaten. Nang surat napa nika? Sinarengipun jumpa jampi ngaten niku lajeng terakhir wabil haqi anzalnahu wabil haqi nazal. Wabil haqi anzalnahu wabil haqi nazal. Dan niku lak ngendikaken Allah. Quran niku diturunake perkara singkat lan ingsun kanurunake marang perkara hak wau ngoten. Nggih. Niku kok diwaos ngoten niku to. Nggih. Ya kadang-kadang orang itu ini ya apa ya. Ya biasa kemauan lah gitu nggih. Terus ya apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah dan Allah itu yang saya kira lebih utama untuk kita baca namanya begitu. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf.
Kita akhiri dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.